Bab 691. Sebuah pesan untuk seluruh galaksi. Devan menghabiskan banyak kekuatan jiwanya untuk membatalkan kontrak budak Louisa dan dia biarkan wanita itu pergi begitu saja. Kalau memang mau melepaskannya, lebih baik tak usah bantu memutuskan kontrak budaknya. Kan jadi sia-sia. Guru, aku bukan binatang. Kurasa, hal seperti itu dilakukan oleh orang yang saling cinta saja. Devan menyentuh kepalanya karena malu. Tentu dia punya rencana sendiri. Rasanya memang enak dan menyenangkan. Tapi dia harus lepaskan Louisa sekarang. Bukan berarti, nanti tak ada kesempatan lah. Mereka berdua mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Dia mau Louisa tidur dengannya dengan kemauannya sendiri. Tentu, bisa jadi mereka tak akan bertemu lagi. Apalagi, semesta ini sangat luas. Kalau mengandalkan pertemuan kebetulan, kemungkinan mereka berdua bertemu jadi jauh lebih kecil di kehidupan ini. Nah, abis ini mau apa? Kaisar pembunuh menatap Devan. Tentu aku mau bantu guru dapat emas hijau Kaisar, ucap Devan. Putri, apa kamu bisa menepati janjimu sekarang? Devan memandang Kagita. Putri Kagita dan para pengawalnya masih terpana. Munculnya Pandara membuat mereka merasa sangat putus asa. Tapi mereka tak mengira Devan menghabisi Pandara. Dan dia mengoleskan darah Pandara pada roulet penentu kematian. Dengan begitu, dia bantai seluruh klan Andil. Untuk orang yang masih hidup, mereka jelas tak punya banyak hubungan darah dengan klan Andil. Kaisar pembunuh menggenggam roulet penentu kematian, dan dengan cepat menyerap kehidupan. Sekarang, esensi kehidupan yang roulet penentu kematian kumpulkan sudah sangat banyak. Sejauh ini, di planet Andil, tak ada lagi orang-orang klan Andil. Mereka pakai segel formasi untuk meninggalkan planet Andil. Tapi mereka tak mengira, walau sudah pergi dari planet Andil, tetap saja mereka musnah. Sebenarnya banyak orang yang tinggal di planet Andil. Dan mereka yang selamat tak punya hubungan dengan klan Andil. Bahkan kemungkinan budak orang-orang planet Andil. Mereka terlalu lemas, jadi tak bisa meninggalkan planet Andil. Setelah mendengarkan kata-kata Devan, Putri Kagita mengangguk. Dia tidak mau sampai klan Andil mendapatkan emas hijau Kaisar, sebab klan Andil ini keluarga yang sangat agresif. Kalau mereka dapat emas hijau Kaisar, itu bisa berbahaya. Tapi Devan beda. Walau dia sangat kuat, dia itu tak sembarangan. Dia tak akan menghabisi orang tak bersalah demi kesenangannya sendiri. Apalagi, dia malah melepaskan Louisa. Louisa ke tempat ini untuk menghabisi Devan. Kalau dia tidak cukup kuat, dia sudah mati di tangan Louisa. Devan tadinya berpikir, Putri Kagita akan menyerahkan emas hijau Kaisar padanya. Tapi Kagita menggeleng dan mengatakan, Tuan Amor, aku tak bisa memberikannya langsung padamu, supaya emas hijau Kaisar tak jatuh ke tangan orang lain. Aku secara khusus meminta teman lama untuk menjaga emas hijau Kaisar. Dia cuma akan menyerahkan emas hijau Kaisar padaku secara langsung. Kalau gitu, tolong temani aku, Tuan Putri. Devan tidak keberatan. Bagaimanapun, emas hijau Kaisar itu bahan penting yang membantu guru mendapatkan tubuhnya. Sesulit apapun itu, dia akan mendapatkannya. Baiklah, Kagita mengangguk. Sebelum pergi, aku mau melakukan sesuatu padmu. Devan berpikir sejenak dan mengatakan, lalu,
dia membawa Eliana dan Putri Kagita bersama dirinya, merek ke planet Imperium Andaras. Planet Andaras. Planet Andaras, Istana Imperium. Siapapun yang masuk kawasan terlarang Istana Imperium akan mati. Para penjaga Istana Imperium mengeluarkan senjata mereka, menargetkan Devan, Kagita, dan Eliana. Katakan pada Kaisar Andaras untuk keluar menemuiku, ucap Devan. Kamu pikir kamu siapa? Memang pantas membuat Kaisar keluar dan bicara padamu. Penjaga itu teriak keras. Devan langsung ayunkan tangannya ke penjaga dari jauh. Boom! Tubuh penjaga itu pun langsung hancur. Langsung jadi onggokan daging. Kembali. Devan bicara lagi. Penjaga yang tubuhnya sudah hancur, disatukan kembali. Darah yang tadinya bertebaran di tanah pun kembali ke badannya. Setelah orang itu hidup lagi, dia memandang orang-orang dengan ekspresi kosong. Masih tak mengerti apa yang terjadi. Nak, kelihatannya kamu makin ahli pakai kekuatan aturanmu. Melihat Devan mengayunkan tangannya, Kaisar Pembunuh pun memuji. Dia cuma master pejuang kosmik, kalau lebih kuat, tak akan bisa kulakukan seudah itu, ucap Devan merendah. Berhasil atau tidaknya kekuatan aturan, tergantung pada kekuatannya dan lawan. Makin kuat lawan, kemungkinan gagal makin tinggi. Bisa membuat master pejuang kosmik terbelah dan kembali pulih, bukankah itu mengerikan? Aku butuh beberapa ribu tahun untuk sampai tingkat itu, dan kamu dalam 3 tahun sudah seperti ini, kamu memang bukan manusia biasa. Kaisar Pembunuh iri pada bakat Devan yang tak terkalahkan. Penjaga lain merasa takut. Walau mereka itu prajurit Imperium Super, itu sangat mengejutkan. Baru ini mereka menyaksikannya. Dengan satu ayunan tangan, badan Master Pejuang Kosmik langsung hancur berkeping-keping. Master Kapten Kosmik bisa melakukannya. Menghancurkan dan memulihkan tubuh. Sekuat apa dia? Apa kaisarmu bisa keluar sekarang? Ucap Devan dengan santai. Cepat, laporkan pada kaisar. Para penjaga lari ke istana Imperium dengan panik. Tak lama, orang tua dengan rambut dan janggut abu-abu yang memakai mahkota dan jubah naga lari dengan cepat. Aku Zander Andaras. Kaisar Andaras beri hormat pada Devan. Dari cerita para penjaga, Zander tahu orang ini orang kuat. Kalaupun dia master Raja Kosmik, baru ini dia menyaksikan teknik sehebat ini. Aku tak mau basa-basi, dia Putri Kagita, klan Andil sudah kumusnahkan. Semua yang ada di planet Andil dan semua area bintang dari klan Andil, jadi milik klan Kagita, apa ada yang keberatan? Ucap Devan langsung. Tidak, tidak ada. Zander setuju. Dia melirik ke arah Putri Kagita, lalu mengatakan, akan langsung kuumukan ke seluruh galaksi, planet Andil berganti nama jadi planet Kagita, semua milik klan Andil jadi milik klan Kagita. Bagus. Devan mengangguk. Zander kembali ke istana Imperium. Seketika terdengar suara keras di seluruh planet Andaras. Aku, Kaisar Imperium Andaras, menyatakan, planet Andil berganti nama jadi planet Kagita mulai sekarang, dan area bintang klan Andil jadi milik klan Kagita. Dia semua galaksi setrena terdengar suara keras itu. Pesan itu bukan cuma untuk satu planet, tapi untuk seluruh galaksi. Bersambung. Bab 692. Para putri dan gadis suci mau menyenangkan Devan. Sekarang, orang-orang planet Andil menangis.
Mereka ada di penjara bawah tanah yang gelap. Mereka perlahan berubah jadi mumi di dinding dengan rasa marah dan dendam dalam hati. Tak menyangka, mereka akan kembali ke atas tanah. Mereka akhirnya punya planet mereka sendiri. Planet Andil, di galaksi Setrena, walau bukan planet teratas, tapi planet berukuran sedang, dibanding dengan planet Kagita, planet ini lebih besar dan kaya. Satu hal yang berbeda itu, tak ada emas hijau di sini. Kadang, kalau saat tak cukup kuat untuk melindungi harta karun, mereka lebih baik serahkan harta karun. Sama seperti planet Kagita. Kalau bukan karena emas hijau, kemungkinan mereka tak akan mengalami bencana itu. Dengan dirilisnya berita ini, bisa dibilang masalah antara Devan dan klan Andil sudah selesai dengan kemenangan Devan. Devan tadinya berjanji akan menghancurkan klan Andil. Tapi seluruh galaksi Setrena, tak ada yang percaya padanya. Tapi baru berapa lama, klan Andil pun langsung musnah. Dan Kaisar Imperium Andaras pun membuat pengumuman ke seluruh galaksi. Bukankah ini memalukan? Kaisar Imperium Andaras itu cukup tegas. Kalau bisa membuatnya menyerah, berarti dia sangat kuat. Itu artinya, Devan tak cuma mampu menghancurkan klan Andil. Dia juga bisa membuat Imperium Andaras takut. Untuk sementara, perkataan Devan bergema di seluruh galaksi Setrena. Walau banyak yang belum pernah melihatnya, tapi namanya akan terus dikenang. Sentinel dari planet Sentinel. Dia sungguh membuat Kaisar Imperium Andaras menurut padanya. Bagai orang biasa yang seketika jadi orang besar dan mulai menyerang. Menarik sekali. Walau dia bukan kaisar, tapi orang-orang mulai memanggil dirinya Kaisar Amor. Dan yang paling penting, Kaisar Amor masih muda. Dan kelihatan tampan. Seketika, dia jadi semacam kekasih untuk seluruh wanita galaksi Setrena. Bahkan, beberapa keluarga papan atas dengan kekuatan tertinggi, mulai menuju ke planet Kagita. Mereka mau berwekutu dengan super jenius ini. Demi menjilat Devan, mereka membawa orang tercantik dari sekte mereka, dan bahkan putri ke planet Kagita. Kalau bertemu pendeta dan putri mereka, siapa tahu bisa disukai oleh kaisar muda ini. Dan jadi pasangan Kaisar Amor. Tapi kalau tak bisa ikut Devan, jadi pelayan pun tak apa-apa. Lagi pula, Devan masih benar-benar muda, dan punya kekuatan yang sangat menakjubkan. Kehebatannya nanti tentu tak cuma berhenti di galaksi Setrena saja. Dia akan menaklukkan galaksi yang tak terbatas. Waktu Devan kembali ke planet Kagita, orang-orang kaget. Terlihat planet Kagita jadi sangat hidup. Tadinya, ini terjadi karena musnahnya klan Andil. Planet Kagita, tadinya jadi planet berhantu. Tapi baru saja ke planet Andaras untuk jalan-jalan. Dan kembali. Semua tempat di planet Kagita hampir semuanya terisi. Terlebih istana Imperium Kagita. Ada antrian panjang di depannya. Mereka mau masuk istana Imperium Kagita. Mereka cuma mau masuk dan melihatnya. Devan, Kagita, dan Eliana sudah siap masuk istana Imperium. Tapi mereka dihentikan oleh seseorang. Kamu Nalain, kamu tidak lihat orang-orang mengantri. Seorang pria parubaya mengatakan, dia ditemani oleh dua wanita cantik, bicara pada Devan, Kagita dan yang lainnya dengan ekspresi marah. Antri, ngapain antri? Devan agak kebingungan.
Kamu saja tak tahu apa yang orang-orang lakukan, kenapa mau ikut senang-senang? Tentu saja untuk bertemu Kaisar Amor. Pria paruh baya itu menjawab. Kaisar Amor, Devan kebingungan. Di planet Kagita ini, sejak kapan ada Kaisar Amor? Pria paruh baya itu memandang Kagita dan Eliana, dia memandang dengan penuh kewaspadaan. Berkata, "Nak, kamu bawa dua wanita cantik yang hebat, jelas kamu cuma mau menjalin hubungan dengan Kaisar Amor, kamu kira aku tak tahu cepat sana antri." Kedua wanita yang dibawa Devan, berpenampilan dan punya kekuatan yang sama hebatnya dengan wanita yang dia bawa. Ini membuat kepala Klam Rantali sangat waspada. Demi membuat senang Kaisar Amor, dia tidak cuma membawa banyak harta, tapi juga membawa gadis suci Rantali dan putri Rantali. Dia berharap Devan bisa jatuh cinta pada gadis suci atau putri dari klan Rantali, atau mengambil keduanya sebagai teman. Kalau tidak, bisa juga menjadikan mereka jadi pelayan. Tentu tak cuma klan Rantali. Banyak klan lain yang berpikiran yang sama. Mereka pun membawa harta karun dan wanita cantik. Tapi, bagi kepala klan Rantali, wanita yang dibawa oleh klan lain, kalah dari putri Rantali dan gadis suci Rantali. Putri Rantali dan gadis suci Rantali itu sangat terkenal kecantikannya di galaksi Setrena. Bagi kepala klan Rantali, gadis suci dan purtinya itu harta yang paling hebat. Banyak klan yang sudah maju melamar mereka, mereka mau dipasangkan dengan dua wanita tercantik yang hebat. Mereka semua ditolak oleh kepala klan Rantali. Kepala klan Rantali pernah berkata, "Tak semua orang bisa menikahi putri dan gadis suci dari klan Rantali, cuma seseorang seperti Pangeran Imperium yang bisa melakukannya." Tapi sayang, Kaisar Andaras, walau punya puluhan ribu istri, tapi cuma punya 3 anak, dan semuanya perempuan. Tak ada pangeran dan cuma ada putri Andaras. Jadi wanita cantik kebanggaan klan Rantali, belum menikah dengan siapapun. Kecantikan kebanggaan klan Rantali itu konon tak tertandingi di seluruh galaksi Setrena. Cuma satu orang dari klan Heteran yang bisa mengalahkan mereka. Tapi, klan Heteran itu klan paling kuat di galaksi Setrena. Sebanding dengan Imperium Super. Bahkan ada rumor yang bilang kalau kekuatan klan Heteran lebih kuat dari Imperium Super. Karena ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Kaisar Andaras, waktu bertemu orang-orang dari klan Heteran, terlihat bersikap sopan. Sebenarnya, klan Imperium tak berarti yang paling kuat, tapi mewakili penguasa area bintang ini. Di area bintang, pasti ada keluarga kuno yang tersembunyi, yang jauh lebih kuat dari Imperium. Sama seperti klan Heteran ini, mereka sangat misterius. Jarang interaksi dengan keluarga lain. Bahkan Kaisar Andaras bersikap sopan pada mereka. Katanya klan Heteran itu keluarga yang benar-benar tua. Walau mereka bermigrasi ke Imperium Andaras, tapi bahkan di Imperium Andaras, mereka selalu di atas. Sekarang, hampir semua klan besar di Imperium Super datang ke planet Kagita. Mereka mau bersekutu dengan Kaisar Amor. Tapi, sampai sekarang, tak seorang pun dari klan Heteran terlihat. Jelas sekali, bahkan Kaisar Amor, yang diledakkan ke surga, klan Heteran mungkin tidak menganggapnya serius. Apalagi, dia memakai putri dan pendetanya sendiri untuk menyenangkan Kaisar Amor. Bersambung.